Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pada persekutuan doa malam ini tanggal 6 Mei 2021, sebelumnya marilah kita awali dengan bersaat teduh sejenak. Amin. Saudara-saudara, bila kita tahu pasti hari depan hidup kita tidak usah takut dan khawatir. Tapi kita sebagai manusia kebanyakan khawatir dan takut akan hari depan. Walaupun begitu banyak pencobaan dan kegetiran, janganlah kita takut, sebab kita mempunyai sandaran, yaitu pada Tuhan Yesus kita. Marilah kita sambut dengan pujian, "Ku tahu siapa yang pimpin." Ya, benar ya saudara-saudara, kita harus bersandar pada Tuhan ya. Kita harus menyerahkan seluruh hidup kita pada Tuhan, karena kita tahu Tuhan itu begitu baik bagi kita. Sebelumnya, marilah kita akan berdoa pada Tuhan supaya Tuhan pimpin dalam doa online malam ini. Mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus. Kami datang ke hadirat-Mu pada malam ini. Kami mengucap syukur akan kasih karunia-Mu, akan penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan kasih setia-Mu kepada kami. Tuhan Yesus, kami juga berterima kasih akan segala berkat-berkat yang Kau berikan pada kami, baik berkat materi maupun berkat kesehatan. Tuhan, siapkanlah hati kami pada malam ini, supaya kami semakin dekat kepadamu. Biarlah kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu, dan jadikan kami anak-anak-Mu yang setia, yang selalu beribadah kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya saudara-saudara, marilah kita sambut dengan pujian "Besarkan Nama Tuhan". Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan.
Ya saudara-saudara, benar ya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Kita harus membesarkan namanya. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita sambut dengan puji-pujian, Engkaulah kekuatanku. Kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyapa-Mu. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Syukur kami panjatkan di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas sepanjang hari ini Engkau telah menyertai kehidupan kami. Dalam kesempatan ini Tuhan, berkati kami dalam mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menjadikan kekuatan bagi kami. Tuhan, pimpinlah doa online kami pada saat ini, dari awal hingga sampai selesai, dan terlebih-lebih untuk firman-Mu. Kiranya Engkau memakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, kita membaca firman Tuhan kita dari Ayub 16 ayat yang ke-15 sampai yang ke-22. Saya membacakannya buat kita demikian. Kain kabung telah kujahit pada kulitku dan tandukku kumasukkan ke dalam debu. Mukaku merah karena menangis dan bulu mataku ditudungi kelam pekat. Sungguh pun tidak ada kelaliman pada tanganku dan doaku bersih. Hai bumi, janganlah menutupi darahku dan janganlah kiranya teriakku mendapat tempat perhentian. Ketahuilah, sekarang pun juga saksiku ada di sorga, yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang tinggi. Sekalipun aku dicemooh oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku mengadah sambil menangis, supaya Ia memutuskan perkara antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan sesamanya. Karena sedikit jumlah tahun yang akan datang, dan aku akan menempuh jalan dari mana aku tak akan kembali lagi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita malam hari ini. Yang bahagia adalah kita
yang telah membaca, merenungkan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari kita. Pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini Bapak Ibu mengingatkan kita kembali bagaimana kekuatan ketika menghadapi penderitaan, baik itu dalam sakit penyakit, bahkan juga dalam segala pergumulan. Siapakah yang kita andalkan? Kita belajar dengan Ayub, yang ia andalkan hanyalah Tuhan. Dua hal yang dilakukan oleh Ayub dalam mempertahankan imannya di hadapan Tuhan, yaitu tetap hidup dalam sikap yang benar di hadapan Tuhan dan tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Sebab ia menyadari bahwa hanya bersama dengan Tuhan, ketika ia bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan sang pemberi jawaban dari apa yang dia gumuli. Kita tahu bersama di ayat dan pasal sebelumnya bahwa tidak ada sesamanya yang memberikan kekuatan. Ia bergumul sendiri. Segala apa yang diperolehnya sudah tidak ada, tetapi dalam pergumulannya kepada Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan kepadanya. Bukankah ini juga kita mengalami hari lepas hari kita Bapak Ibu, ketika kita merasa bahwa kita tak mampu untuk menjalani kehidupan, seringkali kita memiliki hal alternatif lain untuk melakukan supaya disegerakan terlepas dari masalahnya. Namun kita boleh melihat dan mengingat kembali bahwa Ayub sendiri di dalam kitab ini, ia sadar bahwa hanya ketika bergantung kepada Tuhan, bertekun di dalam Tuhan saja, maka pengharapan itu pun muncul. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub mengadu kepada Tuhan. Pasal di ayat yang 19 sampai 21 ini ia mengadu kepada Tuhan supaya Tuhan membela dirinya. Supaya apa yang menjadi perkaranya itu ada harapan, ya, ada harapan. Perkaranya itu ada harapan hanya di dalam Tuhan saja. Dan itu ia temukan hanya di dalam Tuhan Yesus. Hanya di dalam Tuhan yang ia percaya saja. Bapak Ibu, dalam segala pergumulan Ayub, ketika ia melihat sahabat atau sekelilingnya tidak ada jawaban dari apa yang ia gumulin sendiri, maka satu-satunya jalan hanya ketika ia bergantung kepada Tuhan. Ia menangis dan ia membutuhkan pertolongan yang segera harus datang kepadanya. Bagaimanakah respon daripada Allah? Apakah ia meninggalkan Ayub ataukah sebaliknya? Kita tahu bahwa Tuhan memulihkan Ayub. Jauh dari apa yang dipikirkannya sebelumnya, jauh apa yang sudah dia miliki sebelumnya, yang Tuhan pulihkan kehidupannya. Bapak Ibu, malam hari ini mengingatkan kita apa yang menjadi masalah yang sedang terjadi bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun berada malam hari ini. Seberat apapun masalahmu dan masalah kita, janganlah kita takut. Janganlah kita menjadi tawar hati Bapak Ibu. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus maju senantiasa. Kita harus berjuang. Kita percaya akan Tuhan dengan doa yang kita panjatkan kepadanya. Dengan iman yang senantiasa kita peroleh di dalam Tuhan. Kita harus bertanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan mendengarkan seruan kita. Sebab kita hanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa akibatnya Bapak Ibu? Ketika kita sudah melakukan hal demikian, maka terombosan itu pun terjadi di dalam kita bersama dengan Tuhan. Itu yang menjadi pesan firman Tuhan pada malam hari ini. Apa yang menjadi masalah? Kita terus maju, kita terus berjuang, dan kita hanya mengandalkan Tuhan, kita mengimani, dan kita senantiasa berdoa. Mari kita belajar tentang seorang Ayub yang senantiasa bergantung kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang bertekun di dalam Tuhan. Terpujilah firman-Nya di dalam kehidupan kita, biarlah dapat menguatkan kita untuk malam hari ini. Kita berdoa, tapi sebelum kita berdoa ada beberapa doa yang kita doakan. Yang pertama Bapak Ibu, kita sangat bersyukur atas anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita,
atas kasih dan anugerahnya yang Ia berikan kepada kita. Kita membawa dalam doa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih-Mu, pertolongan-Mu, dan anugerah-Mu yang senantiasa nyata di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang bersama dengan kami dalam segala hal apapun. Tuhan, pimpinlah kehidupan kami senantiasa, dan biarlah kami juga senantiasa merindukan Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Inilah kehidupan kami Tuhan, kami sangat bersyukur punya Tuhan yang seperti Engkau kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu, kita berdoa atas pergumulan kita sebagai jemaat Tuhan, baik itu di dalam pekerjaan, di dalam kesehatan, di dalam studi, anak-anak juga dari orang tua, dan bahkan yang sudah lanjut umur. Kita berdoa untuk pergumulan ini. Bapa kami yang di sorga, kami percaya Tuhan, setiap pergumulan kami ketika kami datang dan menyerahkannya di dalam tangan-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau mengabulkannya. Engkau melihat kami, Engkau mengulurkan tangan-Mu kepada kami, memberkati kehidupan kami. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, dalam segala kesehatan kami, kiranya Tuhan Engkau memberikan umur panjang. Sakit penyakit apapun yang terjadi kepada kami, jemaat-Mu, kiranya Tuhan Engkau sembuhkan. Biarlah bilur-bilur kasih-Mu Tuhan mengalir di dalam kehidupan kami. Berkati juga Tuhan perekonomian di dalam jemaat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan yang senantiasa mencukupkan segala apapun yang mereka butuhkan, baik secara finansial maupun juga Tuhan kerohanian mereka. Berkati juga Tuhan sekolah anak-anak-Mu, studi mereka dimanapun pada saat ini Tuhan, sekalipun secara online. Tuhan berikan kesehatan, berikan kekuatan, kemampuan dalam mengikuti setiap pembelajaran yang ada. Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu segala apa yang mereka butuhkan juga. Biarlah kiranya mereka dengar-dengaran. Tuhan, kami juga menyerahkan di dalam tangan-Mu orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan, dalam kelemahan mereka, kami serahkan di dalam tangan-Mu kehidupan mereka. Biarlah senantiasa memiliki iman yang teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Pimpinlah masa tua mereka menjadi bagian di dalam nama Tuhan kami. Tuhan, terima kasih. Kami percaya di dalam doa kami saat ini, Tuhan yang menjamah. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita berdoa untuk ladang pelayanan atau program-program yang ada di gereja di tempat ini, terutama di PAUD Cahaya Kasih dan juga program-program lainnya. Kita berdoa. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk program-program yang ada di gereja-Mu Tuhan. Engkau pakai senantiasa mereka, setiap hamba-hamba-Mu yang terbeban dalam melayani Tuhan, dan juga Tuhan terlebih-lebih untuk PAUD Cahaya Kasih yang menjadi alat untuk memenangkan jiwa di dalam Engkau juga Tuhan. Biarlah melalui anak-anak yang Engkau kirimkan ini, Tuhan pakai setiap hamba-hamba-Mu juga, baik guru-guru maupun juga para donatur, orang tua asuh, untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu mereka, anak-anak yang baru masuk dalam pendaftaran, dan juga Tuhan untuk lanjutan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu proses pembelajaran mereka. Biarlah dapat berkenan senantiasa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Amin. Dan yang terakhir, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Apapun yang terjadi saat ini, biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan, baik itu secara kepemimpinan bangsa dan negara maupun juga dalam penanganan COVID-19 ini, kemudian dalam stabilitas ekonomi kita dan keamanan bangsa dan negara juga. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami juga tak lupa mendoakan bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi dalam bangsa dan negara kami percaya di dalam tangan-Mu, di dalam naungan-Mu kami. Tuhan, kami mohon kepadamu, pimpinlah negara dan bangsa kami ini Tuhan, menjadi negara yang senantiasa Tuhan takut akan Engkau. Kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin yang ada. Tuhan, Engkau pakai mereka dalam
memimpin negara ini Tuhan. Tuhan, terlebih-lebih dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan, yang sudah menjalar, dan untuk penanganannya Tuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah sesuai kehendak-Mu saja ya Tuhan, dan Engkau kuatkan, Engkau urapi mereka yang Engkau utus menjadi alat-alat-Mu dalam penanganan COVID-19 ini. Kami serahkan di dalam tangan-Mu juga Tuhan, stabilitas ekonomi dan keamanan negara, bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin senantiasa, baik yang dari mulai yang terkecil maupun yang sampai terbesar Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan mereka di dalam naungan-Mu saja Tuhan kami berdoa. Dan inilah seluruh doa kami Tuhan pada malam hari ini. Engkau yang menjawab, Engkau yang menjadi Tuhan jawaban dari segala apa yang menjadi doa kami malam hari ini. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus saja ada jawaban. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam untuk semuanya, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.